Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2111. Kong yang mengangkat kepalanya diam-diam dan memberi Jack mata besar. Suaranya sedikit tegang, aku berkata, kakak. Bisakah bertarung dengan Sekte Hunyuan memiliki arti yang sama dengan bertarung dengan Sekte 10.000 mayat? Satu adalah kekuatan kami dan Sekte Hunyuan, dan yang lainnya adalah Sekte kelas 4 yang bisa bersaing dengan Sekte Chiba. Bahkan jika aku tidak ingin pergi ke medan perang, para tetua Sekte mungkin akan memaksa kita untuk pergi. Jack mengangkat alisnya dan berkata, bukankah masih ada yang tinggi berdiri saat langit runtuh? Dia tidak melawan Sekte bipolar kita sendirian. Hal pertama yang ingin diberantas Sekte 10.000 mayat adalah bahwa Sekte Chiba pasti akan menjadi kekuatan utama. Sekte bipolar kita juga harus mengirim sejumlah besar pria kuat, tetapi kita juga merupakan lapisan. Setelah mendengarkan ini, Kong yang mengangkat bahunya tanpa berkata-kata, dan berkata kepada Jack dengan sudut mulutnya, bagaimana aku menemukan bahwa kamu menjadi semakin naif sekarang? Meskipun Sekte Chiba adalah kekuatan utama, itu adalah baik atau buruk. Sekte bipolar kita juga merupakan Sekte kelas 3. Apakah kamu pikir Sekte Chiba akan mengorbankan banyak muridnya sendiri untuk melindungi kita? Ketika saatnya tiba, Sekte bipolar kita mungkin menjadi pion. Bagaimanapun, murid Sekte kita akan sangat tidak beruntung. Meskipun aku, sebagai murid luar mungkin tidak berperan dalam perang Sekte ini, tetapi aku tidak dapat mengendalikan nasibku sendiri. Berbicara tentang ini, Kong yang merasa mulutnya kaku, dan ledakan kepahitan menyebar dari mulutnya ke seluruh tubuhnya. Jack mengangkat alisnya dan bisa memahami suasana hati Kong Yang saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Kong Yang. Sekarang semuanya belum dimulai, aku hanya mengatakan ini untuk mempersiapkanmu secara psikologis, kemana kamu akan pergi ketika saatnya tiba, dan keselamatanmu sendiri harus menjadi prasyarat. Kong yang mengangkat bahu dengan tercengang, kamu benar, tapi apa gunanya? Apa yang bisa kita lakukan untuk bersiap, kecuali aku tidak ingin menjadi pengecut sepenuhnya sambil menjaga identitas murid luar, atau bagaimana kita bisa terus bersembunyi di belakang pintu ketika sulit. Zhao Baichuan juga menghela nafas. Meskipun dia bahkan lebih dapat dibuang sebagai murid tukang, dia juga akan pergi ke medan perang ketika dia adalah pilihan terakhir. Pada saat itu, dia akan penuh dengan umpan meriam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa seperti dia telah dibunuh. Melempar ke dalam rawa, ada lumpur yang tidak bisa lepas di sekelilingnya. Kong yang meletakkan cangkir teh di tangannya dengan berat di atas meja, matanya penuh amarah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sekte 10.000 mayat. Jelas, mereka dulu damai. Dengan Gunung Wanbis sebagai penghalang alami, tidakkah cukup bagi mereka untuk memerintah selatan mereka? Jack menjawab dengan ragu-ragu, jangan penasaran, dan jangan ragukan iki mereka. Karena mereka ingin membuat langkah besar, mereka harus memiliki tujuan yang layak untuk melakukan ini. Itu harus menjadi rahasia sumber daya. Setelah memikirkan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, berapa banyak yang kalian berdua ketahui tentang rahasia sumber daya itu? Mari kita beritahu semua informasi yang kita ketahui, sehingga kita bisa menebak mengapa Sekte 10.000 mayat membuat begitu besar. Mengapa tidak ada gerakan dari Sekte Chiba? Kong yang mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan menjawab, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu. Sebenarnya, aku juga mendengarnya dari orang lain, tetapi mengatakan bahwa ada banyak senjata dan sumber daya sihir di alam rahasia sumber daya, jadi ini akan menjadi titik api pertempuran antara Sekte bipolar kita dan Sekte Hunyuan. Tapi agaknya hal-hal itu seharusnya tidak terlalu berharga, jika tidak, bagaimana mungkin Sekte Chiba membiarkan kita dua sekte bertarung demi sepotong besar lemak? Sebagai penguasa di utara Sixuanzu, Sekte Chiba tidak hanya memiliki daya tarik yang kuat, tetapi juga menempati sebagian besar sumber daya, sehingga Sekte Chiba mereka dapat terus makmur dan berkembang. Bab 2112. Seperti yang dikatakan Kong Yang, jika alam rahasia sumber daya ini cukup berharga, Sekte Chiba pasti tidak akan membiarkan dua sekte kelas 3 bersaing untuk itu, dan itu pasti akan mengambilnya sendiri. Zhao Baichuan memotong pada saat ini, apakah alam rahasia sumber daya ini kemudian menemukan sesuatu yang kebetulan menjadi berita, yang diketahui oleh orang-orang dari Sekte 10.000 mayat, sehingga Sekte 10.000 mayat membuat gerakan besar untuk merebutnya. Kong yang mengangguk, berpikir bahwa pernyataan ini masih masuk akal, tetapi dia kemudian berubah pikiran dan bertanya, lalu mengapa Sekte Chiba tidak memiliki tanggapan, seperti yang dikatakan kakak senior Jack, diperkirakan Gunung Wanbis telah disegel selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, tidak ada seorang pun kecuali kakak senior Jack yang bisa keluar dari situ. Selama orang tingkat tinggi dengan sedikit otak mampu mendeteksi satu atau dua hal, jika mereka merasa ada sesuatu yang salah, mereka harus pergi dan menyelidiki, dan mencari tahu apa yang akan datang. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang jelas ada di sana, tetapi bahkan dalam kasus ini, Sekte Chiba tidak menanggapi. Sekte kita tidak mengungkapkan berita tersebut. Ada keraguan di mana-mana. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Ketika pertanyaan ini keluar, baik Jack dan Zhao Baichuan sedikit bingung. Menilai dari informasi yang mereka terima sekarang, mereka tidak bisa memikirkan apa yang ingin dilakukan oleh para pemimpin Sekte Chiba dan Sekte Bipolar. Pikiran macam apa yang ada di sana sehingga Sekte 10.000 mayat membuat gerakan besar, tetapi mereka tidak menanggapi, jadi mereka membiarkan mereka mengatur susunan teleportasi, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Jack hanya merasa bahwa otaknya sakit dan hanya meletakkannya pada lambaikan tangannya.
Lupakan saja, kita tidak tahu bagaimana menggunakan informasi ini untuk menebak apa yang akan dilakukan orang-orang itu. Kita mempermalukan diri sendiri. Ketika lebih banyak informasi terungkap di masa depan, kita juga dapat menebaknya, dan kita dapat melihat tujuannya. Itu akan selalu ada di depan semua orang, selama kamu menjelajahi semuanya dengan hati, kamu akan menemukannya. Mereka bertiga mengobrol sebentar, tetapi Kong yang bangkit dan pergi karena dia masih bertugas. Bagaimanapun, dia berbicara tentang apa yang harus dia bicarakan sekarang. Zhao Baichuan juga ingin mengucapkan selamat tinggal, tetapi Jack meminta Zhao Baichuan untuk membantunya pergi ke Aula 7 Bintang dan menukar barang-barang yang dia dapatkan dari Gunung One Piece menjadi poin kontribusi sekte. Dengan Bang, Jack menempatkan tubuh dan inti spiritual dari serigala es, serta tubuh dan inti spiritual dari monster lain yang dia buru, di atas meja. Untuk sementara, Zhao Baichuan tidak bisa menahan perasaan berdarah. Matanya melebar, tangannya gemetar, dan dia menunjuk ke mayat monster di atas meja. Ya Tuhan! Mereka semua adalah monster bawaan, kamu benar-benar kuat, kamu bisa berburu begitu banyak monster bawaan sendirian. Jack mengangkat kelopak matanya dengan tidak setuju, tetapi dia sedikit terkejut. Mengapa dia begitu terkejut? Dia sudah menunjukkan kekuatannya di arena pertempuran di awal, dan itu tidak biasa untuk memburu beberapa monster bawaan. Mungkin karena ekspresi Jack terlalu jelas, Zhao Baichuan segera menyadari apa yang dia pikirkan. Zhao Baichuan menggerakkan bibirnya dan berkata tanpa daya. Murid sekte kami pergi ke Gunung One Piece, pada dasarnya dalam tim, bukan karena jumlah orang dan kekuatan, tetapi karena tempat di Gunung One Piece berbahaya. Ketika Anda sendirian memburu monster beast, monster lain tiba-tiba muncul di sebelahnya. Tingkat bahaya pasti akan meningkat secara eksponensial. Itu sebabnya mereka bekerja sama untuk berburu monster beast. Dengan cara ini, saat berburu, rekan satu tim Anda juga dapat mengamati lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya bahaya. Jika seseorang memasuki Gunung One Piece sendirian, kecuali jika kekuatannya sangat kuat, jika tidak mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki dalam lingkup aktivitas monster bawaan, atau kamu saat berburu monster beast ini lagi, mungkin kamu akan diserang oleh monster beast lain. Penjelasan Zhao Baichuan membuat Jack mengerti. Ketika dia menembaknya, dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya ingin memburu monster-monster ini dengan cepat, dan kemudian pergi dari situ untuk pergi ke tempat lain. Bab 2113. Terlebih lagi, lokasi di mana dia berburu monster-monster ini pada waktu itu tidak berada dalam lingkup aktivitas monster bawaan, tetapi dalam lingkup aktivitas monster dari alam hautian. Perburuan awal murni kecelakaan. Jack juga bisa menebak mengapa monster bawaan itu muncul di tepi luar. Karena tempat di mana mereka sering aktif telah ditempati oleh orang-orang dari sekte 10.000 mayat, mereka harus berlari semalaman dan melakukan perjalanan ke tempat lain untuk bertahan hidup. Jack tertawa kering, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku beruntung, atau bahwa master seni itu berani. Setelah mendengar ini, Zhao Baichuan sangat terdiam, ini benar-benar manusia yang sangat populer. Jika saya pergi ke Gunung One Piece, saya pasti akan mengajak semua saudara yang bisa saya ajak, jika tidak maka akan menjadi masalah untuk kembali hidup. Anda masuk sendirian, dan Anda membunuh begitu banyak monster. Saya pikir Anda dapat menebus setidaknya 400 poin. Fakta telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Zhao Baichuan benar. Hal-hal berharga pada monster-monster ini, semua hal yang ditambahkan hingga total pertukaran 430 poin, jauh lebih tinggi dari yang dia kira. 430 poin ini jika 10 poin digunakan dengan benar, itu akan memakan banyak waktu. Lagi pula, dia tidak perlu menghabiskan poin pavilion seni bela diri metode Kugong, dia juga tidak perlu mengambil poin ini untuk berkonsultasi dengan para tetua, jadi untuk Jack, poin ini cukup murah hati. Di malam hari, Jack bangun dan pergi ke Aula Jiwa. Malam ini, kebetulan Kong yang sedang bertugas. Setelah melihat Jack masuk, Kong yang mengangkat alisnya karena terkejut, dan menuangkan teh untuk Jack. Kamu terlalu aktif, tepat setelah kembali dari Gunung One Piece dan bergegas berlatih tanpa mengambil hari libur, dibandingkan dengan kalian, aku terlalu malas. Jack terkekeh dan berkata, bukannya aku terlalu aktif, aku hanya takut sesuatu yang buruk akan terjadi nanti. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Kong yang merasa bahwa apa yang dikatakan Jack benar. Lagi pula, dalam situasi darurat seperti itu, bisa menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan adalah jaminan hidupnya sendiri. Kong yang hanya mengeluarkan plat formasi dan berkata, apakah masih level 4? Jack menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, naik satu tingkat lagi. Setelah mendengar ini, Kong yang bahkan tidak terkejut, dan mengangguk dengan sangat bodoh. Sekarang Jack telah membaginya menjadi jajaran penjahat di hati Kong Yang, bahkan jika dia menyesuaikan tingkat kesulitannya ke level tertinggi sekarang, Kong Yang Yu tidak akan terkejut. Dengan anak ini, semua hal gila bisa terjadi. Pada saat ini, dia bergumam, lupakan saja. Orang lebih populer daripada yang lain, aku masih tidak ingin membandingkan denganmu, atau aku akan menoleh. Kamu dapat menemukan pohon dengan leher bengkok dan menggantungnya. Saat berbicara, kedua tangan terus menyesuaikan rune formasi, cahaya putih menyala, tingkat kesulitan disesuaikan, Kong yang menunjuk ke pintu mata arai tanpa mengangkat kepalanya, masuk sekarang. Jack mengangguk, berbalik, dan memasuki gerbang mata arai, masih perasaan akrab, dikelilingi oleh kegelapan, dipenuhi kegelapan di sekitar, seolah-olah itu bisa menelan segalanya, bahkan waktu dan kehidupan kehilangan makna aslinya di sini. Bab 2114. Klik.
Formasi membuka gelombang-gelombang kejut jiwa, dan bergegas menuju Jack dengan putus asa. Jack menarik napas dalam-dalam dan bermeditasi di tempat. Tangannya terus membalik, dan kekuatan sisa kristal jiwa yang rusak yang disegel di tubuhnya olehnya sekarang dimobilisasi. Dengan dukungan sisa kekuatan kristal jiwa yang rusak, jauh lebih mudah untuk memadatkan pedang jiwa. 10 hari begitu cepat, memakan jejak terakhir dari kekuatan kristal jiwa yang rusak, Jack berhasil menambahkan 5 pedang jiwa. Artinya, selama pertempuran, Jack dapat memadatkan 15 pedang jiwa untuk menyerang. Sekarang jika dia bertemu lawan seperti Zhao Xikun, dia tidak perlu melempar terlalu lama, Zhao Xikun akan dibunuh olehnya dalam satu pukulan. Jack menghela nafas dalam-dalam, dan tidak ingin terus berlatih seperti ini. Bagaimanapun, pertempuran yang sebenarnya adalah satu-satunya kriteria untuk menguji efektivitas pertempuran. Dia berencana untuk melakukan 2 pertempuran judi setelah keluar. Gerbang mata arai terbuka, dan Jack melangkah keluar dari pintu mata arai langkah demi langkah. Dia baru saja kembali ke dunia nyata dan mendengar Kong yang mendengus dengan nada yang agak tidak wajar. Apa hubungannya ini denganku? Aku tidak akan pergi. Bahkan si Wenchang hanya mengikuti saudaranya. Apa yang bisa aku lakukan? Zhang Xianzong, yang duduk di sebelah Kong Yang, tampak sangat cemas. Aku pikir semuanya mungkin terjadi, seandainya dia melihat kamu dan menganggapnya sangat menyenangkan untuk dilihat. Kong Yang memutihkan Zhang Xianzong dan meraih pakaian Zhang Xianzong dengan ekspresi jijik, dan menariknya ke samping untuk mencegahnya terlalu dekat dengannya. Aku bertanya apakah kamu telah mengambil ramuan untuk membuat kepalamu baru-baru ini, bahkan akal sehatmu telah dilupakan. Murid tua mana yang tidak dipilih dari murid dalam? Semakin banyak mereka berdiskusi, semakin bersemangat mereka. Mereka tidak memperhatikan pembukaan gerbang mata arai, dan Jack keluar dari sana. Mendengar apa yang mereka bicarakan, Jack berjalan ke arah mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Apa yang begitu enak dipandang? Si Wenchang juga punya kakak laki-laki. Tiba-tiba terputus, itu benar-benar mengejutkan mereka berdua. Zhang Xianzong hampir melompat ke kursi. Kong yang mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi terdistorsi, aku berkata, saudara, apakah kamu kucing? Ketika kamu keluar tanpa membuat gerakan apapun, apakah kamu akan menakuti kami berdua sampai mati? Jack mengangkat bahu tak berdaya, gerbang mata arai terbuka dan membuat suara keras. Kalian berdua tidak mendengarnya. Dan menyalahkanku karena tidak mengeluarkan suara. Jelas bahwa kalian berdua mendiskusikannya terlalu serius. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, mari kita bicara tentang apa yang kamu bicarakan dulu. Apakah si Wenchang punya kakak laki-laki? Kong yang menarik kursi topi resmi di sebelah Jack untuk duduk. Jack tidak sopan dengannya. Setelah duduk, dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sekarang Kong yang tidak lagi menganggap Jack sebagai orang luar. Dia memberitahu Jack tentang semua yang dia ketahui. Setelah mendengar sebab dan akibat, Jack berkata dengan wajah kaku, kamu mengatakan bahwa Penatua Changsun ingin menerima seorang murid, dan dia adalah satu-satunya murid yang tertutup. Kong yang mengangguk, melihatnya dengan makna yang dalam, dan memutar matanya, karena masih ada murid tukang Zhang Xianzong yang duduk di sebelahnya, dia tidak bisa mematahkan kata-katanya. Ya, itu juga sangat mengejutkanku. Aku ingat bahwa Penatua Changsun pernah berkata bahwa dia tidak akan menerima murid. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berganti pandangan lagi. Jack menarik napas dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi berbagai pikiran melintas di benaknya. Bab 2115. Zhang Xianzong tidak tahu bahwa Jack memiliki hubungan dengan Penatua Changsun, dan dia juga cukup penasaran dan berkata, aku pikir Penatua Changsun telah mengambilnya. Dia dulu fokus berkultivasi, tetapi kemudian dia merasa jika hanya berkultivasi, maka hidup ini akan terlalu membosankan. Sekarang, lebih baik mencari murid untuk mengajarinya keterampilannya sendiri dengan konsentrasi tinggi. Kong yang menatap kosong ke Zhang Xianzong, aku berkata, bisakah kamu berhenti menggunakan dimsummu sendiri untuk mencoba mencari tahu para tetua pintu dalam, mungkin orang punya rencana sendiri. Zhang Xianzong tertawa kering, apa yang Anda katakan benar, sekarang setelah Penatua Sun telah menjadi Penatua Sekte Dalam, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus disebut Penatua ke-11. Saat berbicara dengan tetua Sekte Dalam, orang biasanya tidak memiliki nama keluarga. Mereka dibagi dari 1 sampai 11 menurut peringkat mereka. Sekarang para Penatua Sun berada di peringkat ke-11, jadi dia harus disebut Penatua ke-11. Jack terkejut sejenak dan tiba-tiba bertanya, yang mana peringkat pelindung si Wenchang, Penatua Si? Mengapa kamu menyebutnya Penatua Si daripada menggunakan kode peringkat ini? Zhang Xianzong suka menunjukkan bahwa dia sangat berpengetahuan. Pada saat ini, dia bergegas untuk mempopulerkan pengetahuan Jack, Penatua Si berada di peringkat ke-8, jadi itu harus disebut Penatua ke-8. Tapi saya tidak tahu apakah dia tidak ingin menjadi Penatua Si. Dia terutama tidak suka orang lain memanggilnya Penatua ke-8, jadi agar tidak mendiskreditkannya, semua orang dengan hormat memanggilnya Penatua Si. Setelah mendengar ini, Jack tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Si masih bisa berada di peringkat ke-8. Tampaknya dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran si Wenchang begitu arogan dan mendominasi sekte tersebut. Penatua Si melakukannya. Pendukungnya memiliki modal percaya diri. Jack berbicara sebentar dan kemudian bertanya, siapa saudara laki-laki si Wenchang? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Zhang Xianzong segera menjawab, Ding Xingwang,
Anggota keluarga Si, tentu saja tidak hanya memiliki satu Si Wenchang dalam keluarga mereka. Si Wenchang, saudara dari ibu Si Wenchang, adalah murid dalam sekte kita. Biasanya, Si Wensu harus diterima sebagai murid yang lebih tua oleh Penatua Si, tetapi aku tidak tahu mengapa, Si Wensu telah menjadi murid dalam selama lebih dari setengah tahun, tetapi dia belum diterima sebagai murid yang lebih tua. Beberapa waktu lalu, dia tidak keluar untuk menyelesaikan tugas di dalam sekte, jadi kamu juga tidak mengenalnya. Karena dia adalah saudara dari rekan senegaranya, perasaannya harus baik. Menurut temperamen Si Wenchang, dia pasti akan berusaha keras untuk mengeluh dan menggambarkan dirinya sebagai orang yang keji. Mungkin orang ini akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah untuk dirinya sendiri. Setelah memikirkan ini, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya, seberapa kuat Si Wensu sekarang. Kong yang menjawab, pangkalan kultivasi mendiang bawaan sangat bagus. Saya mendengar bahwa dia juga sangat mungkin bersaing untuk posisi muridnya. Setelah mendengar ini, Jack memiliki pertanyaan di benaknya, mungkinkah dia ingin bersaing untuk posisi murid langsung, jadi dia belum diterima sebagai murid oleh Penatua Si. Setelah mendengar ini, Kong yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, sepertinya kamu bahkan tidak tahu akal sehat ini. Tidak ada konflik antara kedua murid. Ternyata ini masalahnya. Jika ini masalahnya, tindakan Si Wensu agak tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah Penatua Si tidak menghargai Si Wensu, jadi dia tidak menerimanya sebagai murid yang lebih tua. Melihat ekspresi Jack, Kong yang segera tahu apa yang dia pikirkan. Kong yang berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Senior Si Wensu, kami juga sangat penasaran karena Penatua Si tidak menerimanya sebagai murid. Pada awalnya, kami telah membicarakannya selama berhari-hari, tetapi semua orang tidak dapat memahami pikiran Penatua Si, jadi kami tidak dapat menghentikannya. Bab 2116. Itu menyebabkan sensasi seperti itu dan secara alami membuat begitu banyak murid sekte dalam bersemangat untuk mencoba. Mulut Kong yang meringkuk sambil tersenyum, tak berdaya dan agak iri. Kami murid luar hanya bisa menyaksikan kegembiraan. Kesempatan semacam ini tidak bisa menimpa kami sama sekali, tapi aku pikir siapapun yang menjadi murid tertutup dari Penatua Changsun akan terjadi, tetapi itu pasti bukan Si Wensu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kelopak matanya dan menatap Jack dalam-dalam. Jack secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia memiliki keluhan yang mendalam antara Si Wenchang dan Jack. Kakak sebangsanya pasti akan membenci dirinya sendiri karena hal-hal sebelumnya. Mungkin setelah dia membuat pencapaian besar, yang pertama dibersihkan adalah Jack. Jack terkekeh dan berkata, aku percaya bahwa Penatua Sun adalah orang yang bijaksana, yang tidak akan menjadi pion orang lain tanpa alasan, memberikan segalanya kepada orang luar. Zhang Xianzong mengerutkan kening, tampaknya dia tidak mengerti apa yang dikatakan Jack, tetapi mata Kong yang berbinar, dan dia pura-pura tidak menyesap teh, kamu benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukannya. Jika terjadi kecelakaan, yang terbaik adalah bersiap dan tidak kewalahan oleh waktu. Jack mengangguk. Dia tahu bahwa Kong yang mengingatkan dirinya sendiri bahwa ketika dia bertengkar hebat dengan Si Wenchang, dia mengantisipasi bahwa mungkin ada masalah di masa depan, tetapi Jack tidak takut sama sekali. Alih-alih makan makanan kering, tekanan ini malah menjadi motivasinya. Kong yang melihat bahwa dia telah mengatakan begitu banyak, tetapi wajah Jack tidak bergejolak, dan dia sedikit tidak berdaya dalam sekejap, kamu memiliki mental yang baik. Jack mengangkat alisnya, aku tidak peduli tentang masalah ini. Bahkan jika aku khawatir tentang kematian setiap hari, aku tidak dapat menghentikan apa yang akan terjadi jika aku mau. Lebih baik menaruh semua pikiranku pada kultivasi, dan mencoba untuk memperbaiki basis kultivasi untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi selanjutnya. Kata-kata ini Jack ucapkan setiap kata, berbicara dengan jelas dan berpikir jernih. Semakin dia seperti ini, semakin banyak Kong yang iri pada Jack di dalam hatinya. Kepercayaan dirinya bukanlah buta, tetapi bakatnya. Memiliki keyakinan yang cukup dengan masa depan. Dibandingkan dengan Jack, dia sendiri tampak agak biasa, tetapi dia selalu memahami kebenaran bahwa orang lebih populer daripada yang lain, jadi dia hanya mengalihkan topik kembali ke masalah tetua yang menerima murid. Dia menghela nafas sedikit dan berkata dengan bebas, Penatua Changsun berkata bahwa para murid yang ingin dia terima harus memuaskannya dalam semua aspek. Zhang Xianzong memiliki beberapa keraguan di mana-mana, apa artinya memuaskannya dalam semua aspek. Saya tidak ingat apa yang Penatua tetua katakan bahwa dia puas. Kong yang mendengus, dan tawa itu jelas dimaksudkan untuk menghina Iki Zhang Xianzong, apakah kamu tidak mengerti ini? Apakah kamu berpikir bahwa sebagai tetua sekte dalam, yang mana yang tidak menetapkan citranya sendiri secara tidak terduga? Bahkan apa yang dia katakan akan membuat para murid di bawah menebak. Aku tidak akan memberitahumu secara langsung. Arti dari apa yang dia katakan tidak sederhana. Dia puas dalam semua aspek. Bukankah itu berarti semua aspek harus unggul? Terlepas dari bakat, karakter, atau bahkan penampilan, para penatua harus membuat penatua ke-11 merasa baik. Zhang Xianzong tampak seperti pencerahan ilahi, dan alisnya yang mengernyit perlahan membentang, dan dia menepuk pahanya, jadi itu yang dia maksud. Saya pikir permintaan penatua-penatua kepada muridnya adalah untuk menyanjungnya. Jika demikian, dalam hal ini, aku juga bisa. Setelah mendengar ini, Kong yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan bahkan tidak repot-repot melihat Zhang Xianzong. Bab 2117. Penatua mana yang menurutmu akan secara khusus menerima murid yang suka menamparkan jenggot?
Ada banyak murid yang ingin menamparkan seorang penatua, apakah Anda perlu mengkhususkannya? Jika dia benar-benar suka mendengarkan orang lain menyanjungnya, aku akan meninggalkan posisi di tanganku sekarang, menunggu untuk mengatakan 100 hal baik kepadanya suatu hari di depan pintunya, tanpa hal-hal yang berulang. Zhang Xianzong tidak bisa menahan tawa, kantong, Jack juga menggerakkan mulutnya, Kong yang tidak peduli dengan reaksi mereka berdua. Dalam perjalanan kembali, Jack masih memikirkan apa yang baru saja mereka katakan. Penatua Changsun tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menutup murid-muridnya. Dia pasti punya rencananya sendiri. Dia dijebak sebelumnya dan hampir mati di Gunung Wanbis. Dia tidak percaya. Penatua Changsun tidak menyimpan kebencian di hatinya. Orang-orang dengan status seperti penatua terakhir bahkan lebih cemburu, dan tidak akan membalas dengan kebajikan. Mungkin tindakannya memiliki makna mendalam lainnya. Setelah memikirkan hal ini, dia mulai berspekulasi tentang siapa yang menjebak penatua Changsun. Namun, karena dia tahu sedikit berita sekarang, dia hanya menebak satu persatu dalam pikirannya, dan kemudian menggelengkan kepalanya diam-diam, mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tidak peduli siapa yang ingin menutup para murid, itu tidak ada hubungannya dengan dia untuk saat ini. Hal yang ingin dia utamakan sekarang secara alami adalah latihannya sendiri. Dia kembali ke gubuknya, menutup pintu, dan membiarkan Nash White keluar sementara. Sekarang Jack belum membangun pijakan yang kuat di benua Xuanyuan, tidak nyaman untuk melepaskan semua keluarganya dari kapal roh Mustard, jadi dia hanya bisa sementara membiarkan mereka bersembunyi di dalam untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Dia bermaksud memberi dirinya waktu setengah tahun, dalam waktu setengah tahun, untuk menangani hubungan yang rumit ini dan menemukan tempat yang aman sehingga mereka juga dapat keluar dari ruang terbatas kapal roh Mustard untuk melihat-lihat dunia. Nash White menarik kursi di sebelahnya dan mulai bertanya apa yang terjadi sebelum dia duduk. Agar tidak membuat ayahnya khawatir, Jack hanya mengatakan semua yang dia tahu. Nash White menghela nafas pelan setelah mendengar ini, benar saja, ini adalah dunia di mana yang lemah dan yang kuat memakan yang kuat. Ada pertarungan untuk yang kuat di mana-mana, dan kamu harus sangat berhati-hati jika kamu tidak terlalu kuat. Jack mengangguk, dan hanya ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur hati ayahnya, tetapi Nash White segera berkata, aku tidak setuju dengan kamu memberitahu Kong yang masalah ini, ada juga murid tukang Zhao Baichuan, meskipun mereka berdua berteman denganmu, tapi kamu tidak yakin orang lain akan menggunakan ini untuk menanyakan kabarmu. Jika mereka berdua menjual beritamu, bukankah kamu harus dihitung? Pada titik ini, Jack juga telah memikirkannya sebelumnya, dan dia juga mengulurkan tangannya dan duduk di kursi di sebelahnya dan berkata dengan nada rendah. Sebenarnya aku tidak mengatakan semuanya. Aku hanya mengatakan semua yang harus dikatakan, karena jika aku tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya akan lebih curiga. Jika aku tidak mengatakan apa-apa dan hanya bertanya saja, itu akan membuat mereka menebak hubungan antara aku dengan penatua Changsun. Lebih baik membuat alasan untuk mengirim mereka terlebih dahulu, dan aku merasa bahwa hubungan antara aku dan penatua Changsun bahkan tidak ingin mereka jelajahi. Bagaimanapun, mereka berdua bertemu di tepi Gunung Wanbis. Kecuali Zhou Feipeng dari Sekte Chiba dan yang lainnya, semua orang tidak tahu apa-apa tentang yang terjadi di antara mereka. Bab 2118. Jack berhenti dan melanjutkan, dan aku tidak berpikir hal-hal ini dapat dirahasiakan. Bahkan jika aku mengatakannya, itu bukan masalah besar. Mungkinkah ketika aku dalam masalah, para penatua akan membantu? Atau apakah aku akan berdiri di sisi penatua Changsun dan memengaruhi pola sekte? Aku adalah murid luar, yang tidak penting di mata orang-orang besar ini, dan tentu saja tidak akan melibatkanku karena keluhan antara dia dan para tetua. Nash White sedikit mengangguk, merasa bahwa kata-kata yang dibuat oleh putranya ini juga masuk akal, tetapi dia masih sedikit khawatir, dia tidak selalu berjuang dengan masalah ini, tetapi percakapannya berubah. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu melihat mayat setelah keluar dari formasi tertekan si Jue? Kata-kata ini mengingatkan Jack untuk bangun. Sekarang mereka kembali ke sekte, mereka relatif aman. Pada saat ini, dia mengeluarkan mayat itu dan menutup pintunya sendiri, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Setelah memikirkan ini, dia hanya menyelipkan jarinya dan memukul beberapa rune. Jack membuka ruang kapal roh Mustard lagi, dan Jack mengeluarkan mayat dari kapal roh Mustard dan meletakkannya di depannya. Di atas meja. Tinggi mayat ini hampir sama dengan Jack, tetapi mayat ini sangat berbeda dari mayat biasa. Pada tulang putih terukir satu demi satu rune mengerikan dan aneh. Entah apa yang dilakukan rune ini. Siapa orang ini? Nash White menarik napas, jelas dikejutkan oleh mayat yang penuh dengan tanda ini. Dia memikirkannya sebentar sebelum dia berkata, apakah tidak ada cincin ruang di mayat ini? Cincin ruang adalah alat penyimpanan paling umum di benua Xuanyuan. Umumnya, mereka yang memiliki kekuatan besar akan memiliki cincin ruang di tubuh mereka, tetapi seiring waktu, tanpa dukungan dari esensi sejati, struktur internal cincin ruang akan menjadi tidak stabil dan runtuh. Namun, tulang mayat ini tampaknya bukan orang biasa, dan bahkan mungkin bukan orang kuat di benua Xuanyuan. Maka cincin spasialnya harus jauh lebih tinggi daripada cincin penyimpanan rata-rata orang kuat, bahkan setelah bertahun-tahun berada di ruang internal, tidak ada keruntuhan. Jack menggelengkan kepalanya. Dari saat dia melihat mayat ini, dia tanpa sadar mencari cincin spasial pada mayat ini. Sayangnya, selain setelan ini, hanya ada kristal jiwa yang pecah di tanah. Nash White tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, apakah tidak ada cincin ruang? Aneh.
Mungkin ada cincin ruang angkasa tetapi diambil oleh orang lain. Bagaimanapun, kekuatan besar manapun akan memiliki cincin ruang di tubuhnya, kecuali jika cincin ruang angkasa benar-benar runtuh karena berlalunya waktu, tetapi bahkan jika cincin ruang itu runtuh tidak dapat digunakan lagi, itu akan meninggalkan jejak seperti sebagai cincin-cincin yang rusak. Tetapi mendengarkan apa yang dimaksud Jack berarti tidak ada jejak yang tersisa, yang membuat Nash White semakin aneh. Jack melambaikan tangannya sedikit, jangan khawatir tentang masalah ini. Lagi pula, jika kita tidak memilikinya, kita tidak akan berada di sana. Apalagi, mayat ini muncul di luar formasi tertekan si Jue. Ada banyak keraguan dalam dirinya sendiri, dan kita tidak tahu ini sekarang. Jangan pikirkan itu. Nash White mengangguk dan berkata tanpa daya, kalau begitu nilai mayat ini hanyalah kutukan rune yang terukir di mayat itu, tetapi apakah kamu mengerti hal-hal ini? Jack menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana, meskipun senior itu dapat meninggalkanku banyak kenangan berharga, aku masih tidak dapat memahami mantra rune ini. Nash White tersenyum pahit, maka mayat ini tidak ada artinya. Mungkin itu akan membuka rahasia ini di masa depan, tapi sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, Jack melambaikan tangannya, untuk sementara menyela kata-kata ayahnya, dan kemudian mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke tangan kanan tulang, yang terkepal erat. Dan yang mengejutkan adalah karena suatu alasan, sendi tulang tangan kanannya tebal, 2 atau 3 kali lebih tebal dari tulang jari orang normal, sehingga mata Jack melebar dan dia masih tidak bisa melihat apa yang dia pegang erat. Bab 2119. Nash White mengerutkan kening dan melihat dengan seksama, dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat tulang tangan kanannya, yang hanya bisa dilihat dari samping. Tangan kanan ini seharusnya kristal transparan, tapi aku tidak tahu kristal transparan apa ini. Ayah dan anak itu saling melirik, lalu mengulurkan tangan untuk mematahkan jari-jari tangan kanannya. Tulang-tulang tangan itu seperti dicengkeram begitu erat sehingga akan membutuhkan banyak usaha untuk memisahkannya, tetapi mereka hanya mengulurkan tangan dan mencoba sedikit lebih keras. Dia mendengar suara klik yang jelas, seolah-olah mekanismenya disentuh. Keduanya merasa kencang pada saat yang sama dan langsung mengendurkan tulang tangan kanan mereka. Plak. Tulang-tulang tangan jatuh di atas meja panjang, dan buku-buku jari yang terkepal juga mengendur dan menyebar rata di atas meja panjang. Kristal yang dia pegang erat-erat muncul di depan ayah dan anak itu. Ini adalah kristal seukuran telapak tangan, kristal itu transparan, dan ada jejak cairan merah di dalamnya yang memancarkan cahaya kristal. Jejak cairan merah ini langsung menarik perhatian Jack. Dia melihat dengan seksama dan merasa bahwa cairan merah ini tampak hidup, dan itu menghancurkan kiri dan kanan di kristal, seolah-olah dia ingin menembus batas kristal, dan beberapa kata juga terukir di kristal. Nash White mengerutkan kening, dan mau tidak mau menyentuh dagunya dan berkata, ini jejak kutukan rune lagi. Tanpa diduga, Jack tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ini bukan kutukan rune, tetapi semacam teks. Ketika Nash White mendengar ini, dia menatap Jack dengan heran, bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah jenis tulisan? Apakah kamu tahu jenis tulisan ini? Jack mengangguk berat, dan berbagai pikiran melintas di matanya. Dia menghela nafas ringan, menunjuk ke teks di atas dan berkata, ini adalah teks unik dari alam kekosongan dewa. Sebagai dunia tingkat pertama, alam kekosongan dewa memiliki budaya independennya sendiri, bahasa dan skrip yang mereka gunakan juga berbeda dari kita. Kata-kata yang tertulis di sini adalah kata-kata dari alam kekosongan dewa, yang secara kasar berarti bahwa setetes cairan merah di dalamnya adalah setetes darah dari naga kuno yang terkikis. Mata Nash White melebar tiba-tiba, ini darah naga. Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh, ini memang darah naga, tapi itu bukan darah naga murni, tetapi cabang naga, darah naga kuno, tapi bagaimanapun juga itu adalah darah binatang. Ketika dia membicarakan hal ini, suaranya sedikit bergetar, dan dalam ingatan bahwa senior Miti meninggalkannya, ada pengenalan tentang klan naga. Klan naga sebenarnya adalah ras besar, hanya klan Trah Naga yang memiliki kekuatan terkuat, dan beberapa klan Trah Naga bahkan dapat dibandingkan dengan patriark para dewa. Meskipun naga gerhana kuno bukanlah naga ras murni, ia memiliki 90% dari garis keturunan naga ras murni. Itu bisa dianggap sebagai yang lebih kuat di antara naga, dan itu juga bisa disebut binatang suci. Darah monster beast dengan basis kultivasi tinggi sangat berharga, dan setelah diserap, itu dapat meningkatkan fisik dan bahkan potensi seseorang, belum lagi darah binatang itu. Darah binatang suci tidak hanya mengandung esensi sejati yang kuat, tetapi juga mengandung bakat binatang suci. Setiap binatang suci memiliki bakat uniknya sendiri. Dia ingat bahwa bakat naga kuno adalah kontrol dari hukum ruang angkasa. Bab 2120. Setelah memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika saya menyerap setetes darah surgawi ini, saya pasti akan membawa Seng Su Tiandao selangkah lebih dekat. Teknik kultivasi Jack Seng Su Tiandao awalnya berisi kontrol hukum ruang angkasa. Tetesan darah naga kuno yang membusuk ini sendiri mengandung bakat kemampuan naga kuno untuk mengendalikan ruang. Jika dia telah menyerap setetes darah ini, tentu saja, penguasaan hukum ruang angkasa telah melangkah lebih jauh. Dia memikirkannya dengan gembira, dan tiba-tiba Nash White berkata di sebelahnya, apakah menurutmu itu agak aneh? Jack mengangkat alisnya dan menatap Nash White untuk alasan yang tidak diketahui. Nash White menghela nafas dan terus berbicara. Pertama adalah kristal jiwa yang rusak, dan kemudian darah naga pengikis kuno yang mengandung hukum ruang angkasa, seolah-olah dua hal ini diberikan secara khusus kepadamu, mereka adalah dua hal yang kamu lewatkan.
Tidakkah kamu berpikir agak terlalu kebetulan? Mata Jack berkedip, dan dia sedikit mengangguk. Itu memang kebetulan, tapi bukan kebetulan seperti itu. Dia menunjuk kata-kata di kristal. Aku tidak berpikir itu jenis kebetulan yang kamu mengerti. Karena kata-kata yang terukir pada kristal ini milik karakter khusus dari alam kekosongan dewa, maka orang ini mungkin dari alam kekosongan dewa. Latihan dan seni bela diri yang aku latih juga diwarisi dari alam kekosongan dewa. Jika dikatakan bahwa mereka memiliki asal yang sama dengan orang ini, maka hal-hal dalam dirinya adalah persis apa yang aku butuhkan, dan itu bukan suatu kebetulan. Nashwhite tersenyum pahit, mengapa kamu melupakan ini? Karena kata-kata yang diukir pada kristal milik karakter khusus para dewa, maka orang ini juga harus ada hubungannya dengan para dewa, jadi itu tentu saja bukan kebetulan. Sekarang, bukankah itu berarti 10 orang harus terperangkap di bawah tebing Duancang juga terkait dengan alam kekosongan dewa? Jack menggariskannya sebentar, aku tidak yakin tentang ini, tapi aku pikir kerangka ini muncul di luar formasi si Jue. Pasti ada alasannya. Jika ada hubungannya, itu pasti rahasia besar. Aku hanya tidak tahu apakah masalah ini terlibat dalam bencana alam kekosongan dewa. Nashwhite mengulurkan tangannya dan mengambil kristal yang berisi darah naga kuno, mengambilnya dan memasukkannya ke tangan Jack. Kamu dapat menyimpan barang-barang ini sampai kamu menjadi lebih kuat dan mempelajarinya. Yang paling penting bagimu sekarang adalah untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Jack memutar alisnya, dengan kuat menggenggam kristal di tangannya, dan mengangguk berat. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu, disertai dengan beberapa pertanyaan mendesak. Apakah kakak senior Jack ada di sini? Itu adalah suara Zhao Baichuan. Segera setelah itu, suara Kong yang terdengar di luar pintu, di mana lagi dia bisa pergi. Dia pergi ke aula jiwa atau tinggal di gubuknya. Dia tidak bisa dilihat di tempat lain, dia pasti ada di dalam. Dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Jack terkekeh dan mengambil tulang kembali ke kapal roh mustard bersama dengan Nashwhite. Setelah melakukan semua ini, dia merapikan meja-meja yang berserakan sedikit sebelum bangun dan membuka pintu. Apa yang terjadi? Kong yang mengangkat dagunya, masuk dan bicarakan itu. Jack tahu bahwa di luar bukanlah tempat untuk berbicara, jadi dia memberitahu mereka untuk masuk. Mereka berdua akrab dengan rumah Jack. Mereka menuangkan secangkir teh untuk diri mereka sendiri dan menarik petugas di sebelah mereka. Kursi topi, duduk. Kong yang menyesap teh sebelum dia berkata, semuanya kacau di luar, tetapi kamu masih bisa bersantai di rumah. Setelah mendengar ini, Jack tiba-tiba menjadi tertarik, mengapa di luar berantakan. Bukankah insiden sekte 10.000 mayat terungkap dan kita semua akan pergi ke medan perang?